Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview salah satu buku kaitan tema pendidikan, yakni di dalam bahasa Arab berjudul Ar-Rasulul Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim, di mana kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, buku ini memiliki arti Rasulullah SAW sang guru meneladani metode dan karakteristik Nabi SAW dalam mengajar. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, di mana buku ini diterjemahkan oleh Abu Husanuddin yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Pustaka Arafah di Sukoharjo. Buku ini juga terdiri dari 332 halaman. Baik, sebelum kita mengenal daripada isi buku mengenai Rasulullah SAW sang guru ini, mari kita coba telusuri bagaimana profil daripada penulis. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah merupakan seorang ulama, cendekiawan, dan pakar hadis yang berasal dari Aleppo, Suriah. Beliau lahir pada tahun 1917 dan wafat pada tahun 1997. Pada awalnya, buku ini merupakan bahan ceramah umum yang beliau sampaikan di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab Riyadh, Saudi Arabia, yang diajarkan pada tahun ajaran 1955 sampai 1966 Masehi. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan coba mengupas di antara isi buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah membagi buku ini menjadi dua bahasan besar, yakni yang pertama adalah kaitan bagaimana buku ini oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menampilkan sosok, karakter, perilaku, perbuatan yang luar biasa dari suri tauladan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, pada buku ini pula disampaikan 40 metode pengajaran Nabi SAW yang pernah Nabi SAW sampaikan pada sahabat, yakni diantaranya adalah metode kisah, metode keteladanan, metode dialog dan tanya jawab, metode mengasah logika, dan juga metode dengan ilustrasi visual, serta metode-metode yang lainnya. Buku ini disusun secara sistematis, terbagian tema, dan juga komprehensif secara menyeluruh. Juga selain dari hal itu, buku ini dilengkapi dengan rujukan-rujukan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sudah tervalidasi dan juga berbasis kajian aplikatif, sehingga dengan mudah kita sebagai pegiat pendidikan bisa mengikuti dan mencontoh metode yang dijalankan oleh Nabi SAW. Setiap akhir pembahasan dari tema atau metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau selalu membuat rangkuman atau berikan perhatian lebih untuk disampaikan kepada pembaca. Namun yang menjadi titik kekurangan buku ini, tidak semua tema yang diangkat di dalam buku ini terkait metode pengajaran Nabi SAW, beliau memberikan rangkuman atau catatan khusus. Tapi ikhwat iman, itu tidak menjadikan satu hal yang sangat penting sehingga mengurangi daripada substansi pengajaran terkait Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan di antara kutipan-kutipan penting yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini, di antaranya ketika beliau memaparkan metode kisah.
Metode kisah ini menjadi metode yang sangat menarik dan juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menurut beliau dengan metode menyampaikan cerita ataupun kejadian peristiwa-peristiwa dahulu ini memberikan pengaruh yang lebih baik kepada jiwa para audiens, pengarahan yang lebih baik, lebih menyita semangat dan perhatian mereka, lebih berkesan pada hati pendengaran, karena lawan bicara atau para murid itu diarahkan bukan hanya kepada larangan maupun perintah, tetapi juga diarahkan bagaimana menyimak kejadian atau peristiwa kisah yang dialami oleh seseorang, sehingga dari sanalah mendapatkan pelajaran, nasihat, serta suri tauladan. Bila kita relasikan dengan pembelajaran kita pada hari ini, maka metode ini bisa kita jadikan sebagai pemantik di awal pembelajaran ataupun bagian refleksi di akhir pembelajaran. Maka dengan metode kisah diharapkan anak bisa tumbuh semangat, sehingga buku ini menjadi salah satu rekomendasi pustaka kita sebagai pegiat pendidikan, di mana buku ini bukan hanya saja mengajarkan berbagai metode yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagaimana buku ini mengajarkan juga merefleksikan agar kita sebagai guru memiliki karakter-karakter suri tauladan yang mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam menghadapi peserta didik yang penuh tantangan dan juga di era kemudahan teknologi ini, bukan hanya mengantarkan mereka menjadi peserta didik yang berilmu, memiliki wawasan akademik secara luas, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita harapkan bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik dan integritas sebagaimana contoh suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, selamat menyelami buku ini. Semoga kita dapat mengambil istifadah, mengambil manfaat dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.